ayat 88 89, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari nanti harta yang kita miliki, anak, keluarga yang kita miliki ini tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya kecuali hamba Allah yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, qalbun salim. Kemudian juga di dalam Al-Qur'an surah Asy-Syams ayat 7 ya, ayat 9 dan 10, maaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung, sungguh sukses orang yang selalu mensucikan hatinya. Sungguh rugi orang yang selalu mengotori hatinya. Ya. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih, Rasulullah bersabda, ala inna fil jasad mudghah ija salahat jaslu kullu wa ija fasadat fasadil kullu ala wal qalbu. Ingatlah dalam diri kita ini, dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Apabila baik maka baiklah, apabila buruk buruklah, dan itu adalah daging, itu adalah hati, qalbu. Ya. Karena itulah pentingnya kita membersihkan hati ini agar hati ini ketika menghadap Allah itu dalam keadaan bersih. Ya, dalam surah Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, yaitu ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, hati yang tenang itu karena hatinya bersih. Kalau hamba Allah itu hatinya bersih, maka dengan sendirinya akhlaknya mulia, ibadahnya khusyuk, pikirannya husnuzon, baik sangka, buahnya sabar, syukur, qanaah, ya kan? Doanya mustajab, firasatnya tajam, doanya mustajab, firasatnya tajam, kemudian hidupnya berkah, keluarganya sakinah, wafatnya husnul khotimah, kalau orang itu memiliki hati yang bersih. Nah, bagaimana caranya membersihkan hati? Yang kita sudah jelaskan. Yang pertama adalah yaitu dengan kita bermujahadah. Yang pertama mujahadah, kesungguhan dalam ibadah. Tanpa kesungguhan serius dalam perintah Allah yang kita laksanakan, tidak mungkin kita memiliki hati yang bersih. Bukti keseriusan ibadah itu, semua perintah Allah itu kita laksanakan sungguh-sungguh. Contoh sholat sungguh-sungguh di awal waktu, berjamaah di masjid. Sederhananya begini, kalau seandainya kita makan telat, apa yang terjadi? Bermasalah dengan fisik kita. Tidur telat, bermasalah dengan kondisi jasmani kita. Sekarang kita melaksanakan perintah Allah telat, apa yang terjadi? Bermasalah dalam hati kita. Ya, makanya lakukan sholat di awal waktu, lakukan sholat berjamaah, lakukan sholat di masjid, maka akan mempengaruhi hati kita dan Allah karuniakan hati yang bersih. Puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi mampukah puasa yang kita laksanakan ini menahan dari yang membatalkan pahala puasa, yaitu berkata-kata kotor, kasar, dusta, ghibah, fitnah, dan seterusnya. Zakat yang kita keluarkan bukan hanya hartanya halal, bukan hanya sesuai dengan nisab dan haulnya, tapi keikhlasan dari zakat yang kita keluarkan, maka akan mempengaruhi hati yang bersih. Ya kan? Hus min amal sodakotan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Jadi ternyata zakat itu juga membersihkan hati, bukan hanya membersihkan harta, tapi juga membersihkan hati. Haji yang kita laksanakan ini perintah Allah bagi yang mampu melaksanakan itu, bukan sekedar hanya untuk meraih gelar haji, bapak haji, ibu hajah, bukan. Tapi bagaimana haji yang dilaksanakan ini mampu merubah menjadi pribadi yang mabrur. Makanya haji mabrur. Apa itu mabrur? Kumpulan dari albiru, kebaikan perbaikan. Itulah mabrur. Nah, kalau ini kita laksanakan, maka Allah karuniakan hati yang bersih. Yang pertama mujahadah.
M yang kedua, ini mengulang dulu, muraqabah, merasakan dekat dengan Allah. Ya, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Ini kadangkala nih, dia bertakwa, kita bertakwa itu hanya di masjid. Ketika di luar masjid, jauh dari Allah. Ketika kita berada di majelis ilmu, kita ingat Allah. Ketika di kantor, lupa Allah. Salat Allahu Akbar di kantor, nafsu akbar. Salat Allahu Akbar ketika berpolitik, nafsu akbar. Berekonomi, nafsu akbar. Berkeluarga, nafsu akbar. Apa yang terjadi? Hati kita kotor, berpengaruh kepada kehidupan kita. Makanya laksanakan, ingat Allah, alladzina yazkurunallah qiyamau wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu ingat Allah dalam posisi berdiri, duduk, berbaring, dimanapun kita berada. Muraqabatullah. Yang ketiga yaitu muhasabah. Apa itu muhasabah? Interogasi diri, bukan sekedar introspeksi, tapi mampu menginterogasi diri kita. Ya, hari ini lebih banyak amal soleh apa amal salah? Lebih banyak dosa atau pahala yang kita raih? Nah, jadi yang muhasabah ini yang terbaik adalah yaitu sibuk dengan aib diri sendiri, tidak tertarik dengan aib orang lain. Inilah kesibukan orang beriman, sibuk dengan aib diri sendiri. Makanya dia melakukan aktivitasnya itu bukan penilaian makhluk, tapi penilaian Allah. Allah ridho nggak dengan apa yang saya lakukan? Ya, Allah seneng nggak apa yang saya kerjakan? Makanya kalau orang yang muhasabah itu ingatnya akhirat, ingatnya kematian. Karena hidup ini sangat singkat. Kita akan hidup nanti panjang tanpa akhir. Semua kita pasti mati. Betul Bu? Betul Pak? Semua kita pasti mati. Ya, biasanya bapak-bapak ibu duluan, jamaah duluan, ustadz belakangan. Biasanya. Tapi belum tentu juga kan. Namanya kematian kan bisa ustadz belakangan, bapak-bapak ibu duluan. Nggak ada yang tahu. Karena kepastian. Ya, kita akan pulang ke kampung akhirat. Biasanya kalau orang nyebut pulang senang. Contoh, ada guru yang galak. Lalu kepala sekolah mengumumkan, anak-anakku ketika sekolah nih, bapak yang guru matematika ini nggak bisa hadir karena rapat di dinas. Jadi mohon anak-anakku belajar di rumah, silakan pulang. Itu anak-anak senang luar biasa. Karena setiap pulang senang. Kita sekarang ngaji nih di sini di Masjid Al-Ikhlas. Salat Isya kita pulang ke rumah masing-masing. Senang nggak? Senang karena habis kita nuntut ilmu, kita ngaji, kita ibadah, kita pulang ke rumah senang. Setiap pulang itu senang. Nah, Idul Fitri, Lebaran, habis Ramadan pulang kampung. Senang nggak? Senang. Saking senang dibela-belain. Ya, macet nggak masalah, lama nggak masalah, ya tetap dibela-belain untuk pulang kampung. Kenapa? Karena senang ketemu dengan keluarga di kampung, senang ketemu dengan family. Pulang kampung mudik senang, ya kan? Betul. Ibadah haji kalau yang reguler 42 hari, lalu kepala kloter mengumumkan, bapak-bapak haji, ibu haja, insya Allah besok siapkan barang, kita akan pulang ke tanah air. Senang gak tuh? Senang, namanya pulang. Udah terbayang itu genteng rumah kita, anak-anak kita yang di kampung. Senang pulang, senang. Semua kita nanti akan pulang ke kampung akhirat. Jawab Bapak Ibu, senang apa enggak? Bingung jawabnya. Dibilang senang entar pulang, ya dibilang gak senang bekal belum cukup, betul? Nah, itulah muhasabah. Muhasabah terbaik adalah ingat akan akhirat, ingat alam kubur, ingat kematian. Aqyasul ummati zikrullah dan hamba Allah yang paling cerdas adalah hamba Allah yang paling banyak ingat mati, lalu mempersiapkan hidup setelah mati. Yang berikutnya yaitu yang sekarang nih, ya, melakukan M yang berikutnya, yang keempat adalah musohabah. Kalau tadi muhasabah, sekarang musohabah. Apa itu musohabah? Bersahabat, berteman, bergaul dengan orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Bagaimana?
ulama-ulama yang ikhlas, teman yang ikhlas, ahli ibadah, ahli zikir, ingat akan akhirat, mengingatkan kita akan kematian, mengingatkan kita bahwa hidup di dunia sangat singkat, sesaat, kita hidup nanti panjang tanpa di akhirat. Inilah yang menyebabkan hati kita bersih, diingatkan. Contoh sederhana, Quran berteman dengan kambing, kulit kambing. Jadi sampulnya Al-Quran. Kira-kira mulia itu kulit kambing. Mulia. Ditaruh di atas untuk mengambilnya dengan berwudu. Dicium lagi. Padahal kulit kambing jadi mulia, berteman, bersahabat dengan Al-Quran, menjadi sampul Quran. Coba Pak, kulit kambing bergaul dengan kayu, jadi beduk. Ya, sini nggak ada beduk ya. Di masjid yang ada beduknya kan, zuhur dipukul, asar dipukul, maghrib dipukul, apalagi malam takbiran, oh beduk. Itu kasihan, itu kulit kambing. Dipukulnya pun sampai semalam suntuk, sampai pecah, sampai bolong. Kulit kambing salah gaul. Begitu pula kalau kita bersahabat dengan ahli masjid misalnya, kita semangat ke masjid. Berteman dengan ahli sodakoh, semangat bersedekah. Punya istri yang ahli tahajud, kita pun rajin tahajud. Punya suami yang rajin berzikir, istri pun jadi rajin berzikir. Itu pengaruh sangat besar. Tapi kalau kita punya teman rajinnya ke diskotik, rajinnya mancing, rajin